Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Anggi Selviani. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal usaha yang telah saya buat. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Anggi Selviani, NPM 402096 dari Prodi Pendidikan Matematika, STK IPP GRI Kota Lubuk Linggau. Di sini saya menamai usaha saya dengan Tangsu Kuliner. Dan jenis usaha ini ialah kuliner. Bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ini adalah latar belakang mengapa saya ingin membuat satu produk usaha tersebut. Karena tahu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang mengandung protein nabati yang baik bagi kesehatan. Nah, bisnis berbahan dasar tahu dan telur ini merupakan salah satu jenis usaha yang mudah dijalani, apalagi diolah dan dikemas menjadi makanan yang praktis dan siap saji. Bisnis ini mudah dikembangkan dan tidak memerlukan investasi besar atau keahlian khusus jika dibandingkan dengan bisnis lainnya, terutama bisnis di bidang kuliner. Di sini, dalam program kewirausahaan, kami menciptakan produk makanan yang diberi nama Tangsu dengan alasan untuk memberikan rasa kecintaan kepada masyarakat mengenai tahu. Tujuan usaha ini yang pertama untuk menerapkan ilmu kewirausahaan dalam pengembangan diri. Yang kedua, untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan baik, dan yang ketiga untuk menambah pengetahuan sekaligus pengalaman dalam berwirausaha. Adapun konsep usaha, nama usaha yang akan didirikan adalah Tangsu, singkatan dari Tangsu Non Super. Produk yang ditawarkan kepada calon konsumen ini berupa tahu isi mie mercon, bola-bola tahu, dan keripik kulit tahu crispy. Konsep dari usaha bisnis Tangsu ini adalah membuat kantong aman, perut kenyang, dan senang dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Proses pembuatan yang higienis sehingga menjaga kualitas produk dan menjamin kesehatan pada konsumen. Jenis tahu yang ditawarkan dalam produk Tangsu ini menggunakan bahan utama tahu, dan usaha Tangsu ini menggunakan cara pemasaran produk dengan menggunakan stand, sistem promosi secara langsung di lapangan, serta menggunakan sistem online dengan menggunakan akun official. Bab 2 aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar meliputi gambaran umum pasar dan sasaran. Nama usaha yang akan didirikan adalah Tangsu. Produk yang ditawarkan kepada calon konsumen berupa tahu isi mie mercon, bola-bola tahu, dan keripik kulit tahu crispy. Jenis tahu yang ditawarkan ini menggunakan bahan utama tahu dan telur. Untuk mengawali kegiatan produksi, kita memperhatikan berbagai aspek. Yang pertama yaitu menggunakan survei wilayah pemasaran yang mencakup seperti lingkungan tempat kerja, pasar tradisional dan sekitarnya, produksi lingkungan. Nah, tujuannya untuk mengetahui minat konsumen akan produk yang ditawarkan. Tahap selanjutnya melakukan pengenalan produk kepada masyarakat, kemudian memasarkannya. Sasaran utama pemasaran produk ini adalah ibu-ibu rumah tangga, remaja, mahasiswa, dan masyarakat umum. Dalam memasarkan produk, maka dipilih ialah tempat tinggal sendiri. Penentuan lokasi pemasaran didasarkan pada kriteria sebagai berikut, ialah strategis, akses masuk itu mudah. Selanjutnya, jenis produk yang dipasarkan. Jenis produk yang dipasarkan adalah jenis produk makanan atau kuliner. Di sini kami menamainya dengan Tangsu. Produk yang ditawarkan kepada calon konsumen berupa isi mie mercon, bola-bola tahu, dan keripik kulit tahu crispy dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas serta proses pembuatan yang higienis sehingga menjaga kualitas produk dan menjamin kesehatan masyarakat. Nah, jenis tahu yang ditawarkan ini menggunakan bahan utama tahu dan telur. Produk yang kami buat bebas dari bahan pengawet dan banyak varian rasa dan kemasan yang menarik. Nah, produk ini tidak hanya dimakan bersama makanan utama saja, tetapi bisa dibuat cemilan ringan di waktu senggang.
Semua kalangan menyukai tahu. Target pasar. Yang pertama, segmentasi pasar. Segmentasi pasar adalah sebagai proses mengelompokkan pasar keseluruhan yang heterogen menjadi kelompok-kelompok yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan, perilaku, atau respon terhadap program pemasaran. Berdasarkan survei yang saya lakukan. Yang kedua, segmentasi geografis, yaitu masyarakat lingkungan produksi. Ketiga, segmentasi ekonomis, yaitu targetnya menengah dan menengah ke bawah, usia mulai dari 6 tahun ke atas. Nah, dalam jangka panjang saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat yang berbeda-beda. Selanjutnya, pesaing. Pengembangan harus terus dilakukan karena pesaing yang juga terus berkembang dan relatif lebih kuat menghadapi persaingan. Agar usaha ini disukai oleh banyak kalangan, kami buat menu tangsu ini unik dan berkualitas, lalu memberikan banyak varian rasa supaya produk ini diminati oleh masyarakat. Selanjutnya, aspek pemasaran. Promosi adalah proses pengenalan atas produk kepada konsumen, khususnya produk baru. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi dan menciptakan isi melalui blog, Instagram, dan lain sebagainya. Nah, tangsu ini akan menggunakan berbagai macam media sosial berupa official akun sebagai media promosi dan media testimoni yang diberikan oleh konsumen karena hampir setiap orang sekarang mempunyai media sosial. Selanjutnya, event. Kami memilih event sebagai salah satu media promosi produk kami karena event akan memberikan pengalaman yang nyata kepada konsumen tentang bagaimana kualitas produk yang kami tawarkan dan memperkenalkan secara langsung tentang produk yang kami tawarkan. Dan yang ketiga, personal selling merupakan bagian dari kegiatan promosi, yaitu cara untuk memperkenalkan, menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan secara tatap muka. Penjualan ini dilakukan sendiri oleh pemilik yang dapat dilakukan berbagai, salah satunya bentuk promosi dengan menawarkan secara langsung kepada keluarga, teman, atau masyarakat sekitar. Selanjutnya, analisis M4. Yang pertama ada produksi. Produksi adalah sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian untuk dibeli. Produk yang ditawarkan kepada calon konsumen berupa tahu isi mie mercon, bal-bala tahu, dan keripik kulit tahu crispy dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Proses pembuatan higienis sehingga menjaga kualitas produk dan menjamin kesehatan kepada konsumen. Yang kedua, harga. Dari beberapa pendekatan harga yang ada, tangsu ini memilih menggunakan pendekatan penetrasi pasar. Dengan dilakukan strategi penetrasi pasar, tangsu memiliki peluang untuk membangun ketertarikan pelanggan melalui sektor harga. Nah, harga yang ditawarkan untuk tahu ini berkisaran 5.000 hingga 15.000 per bungkusnya. Dan yang ketiga itu pledge. Pemilihan lokasi dari usaha ini beralamat di Jalan Fatmawati Soekarno, Kelurahan Masa Seni, Lubuk Linggau Timur 2, karena dekat dengan jalan lintas dan sekolah. Nah, lokasi ini cukup strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat kota. Dan yang terakhir, promosi. Promosi kami menggunakan media sosial atau promosi secara langsung dan tatap muka oleh masyarakat sekitar dan teman atau keluarga terdekat. Selanjutnya, ketiga, aspek produksi. Deskripsi produk. Tahu adalah makanan yang terbuat dari kacang kedelai yang mengandung protein yang baik untuk kesehatan. Nama usaha yang didirikan adalah Tangsu. Bisnis berbahan dasar tahu dan telur merupakan salah satu jenis usaha yang mudah dijalankan, apalagi jika diolah dan dikemas menjadi makanan yang praktis dan siap saji. Bisnis ini mudah dikembangkan dan tidak memerlukan investasi yang besar atau keahlian khusus jika dibandingkan dengan bisnis lainnya, terutama bisnis di bidang kuliner. Terus ada yang kedua, selanjutnya itu jenis produk. Nah, jenis produk yang kami usahakan adalah produk kuliner atau makanan dengan dinamakannya sebagai tangsu, tahu non super. Produk yang ditawarkan kepada konsumen ini berupa tahu isi mercon, keripik kulit tahu crispy, dan bal-bala tahu, dan dengan menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Selanjutnya, kualitas produk. Bahan-bahan yang digunakan ini berkualitas dan bermutu supaya menghasilkan rasa yang nikmat. Nah, beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, fasilitas dalam pengolahan.
terus meningkatkan kebersihan produk dan sanitasi pengolahan pangan dimulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian hasil. Komposisi produk. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan atau peralatan untuk pembuatan tahu isi mie mercon. Bahan bakunya tahu pong, telur, tepung serbaguna, mie instan, air secukupnya, minyak menggoreng, dan mika. Terus ada bahan tambahannya seperti cabai rawit, cabai merah, bawang putih, bawang merah, kecap manis, garam secukupnya, dan tomat. Serta peralatannya siapkan wajan, sendok, spatula, pisau, blender, talenan, cadangan minyak, wadah plastik, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses pembuatan produk. Cara pembuatan tahu mie mercon ini, yang pertama tahap penyajian bahan dan penimbangan. Pada tahap ini, semua bahan untuk membuat tahu isi mie ini disiapkan, kemudian ditimbang sesuai dengan takaran kebutuhan. Yang kedua, tahap pencampuran. Telur, terigu dicampur dan diaduk sesuai dengan rata dan takaran yang dibutuhkan pada baskom yang telah disediakan. Aduk secara sempurna hingga bahan-bahan tersebut tercampur rata. Hancurkan mie goreng hingga menjadi bagian yang sesuai dengan selera kalian. Masukkan bumbu dan dicampur rata. Blender cabai sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, tahap pembelahan. Belah tahu pong di bagian tengah, kemudian putar balik tahu tersebut. Yang keempat, tahap pengisian. Kemudian isikan mie ke dalam tahu yang sudah dibalik. Campurkan cabai yang sudah dihaluskan untuk diisikan di dalam tahu sesuai dengan selera ya. Selanjutnya tahap penggorengan. Pada tahap ini, produk digoreng tergantung dengan pesanan yang diminta oleh pelanggan. Jadi tahu ini digoreng jika ada pelanggan yang datang untuk memesan, agar ketika pelanggan itu membeli, makanannya masih panas. Selanjutnya untuk membuat sambalnya, haluskan bawang putih, bawang merah, cabai. Setelah halus, lalu masukkan bawang putih, bawang merah, cabai yang sudah dihaluskan, lalu masukkan kecap manis sesuai dengan kebutuhan, lalu tumis hingga kental ya. Nah, terus tahu isi mie ini siap di. Selanjutnya untuk pengemasan produk, tahu yang diproduksi masuk ke tahap selanjutnya, yaitu pengemasan. Pengemasan produk tahu ini dilakukan semenarik mungkin. Plastik pengemasan yang dilakukan sebagai kemasan ialah mika plastik. Nah, agar kemasan ini tidak bocor ketika didistribusikan. Di luar kemasan tahu ini kami berikan label produk agar kemasan ini lebih menarik dilihat oleh konsumen. Yang bab 5, aspek keuangan. Yang pertama, kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Ada analisa investasi usaha. Menurut tabel yang saya buat, di sini ada keterangan. Yang pertama, peralatan masak, gerobak 1 unit dengan harga 500.000, spatula 1 unit dengan harga 15.000, saringan minyak 1 unit dengan harga 10.000, kuali 1 unit dengan harga 50.000, kompor gas 1 unit dengan harga 250.000, LPG 3 kg 1 unit dengan harga 150.000, wadah plastik 1 unit dengan harga 20.000, wadah plastik 80 cm 1 unit dengan harga 25.000, pisau 2 unit dengan harga 20.000, talenan 1 unit dengan harga 10.000. Serta yang kedua, cetak, itu berupa banner dan poster dengan 1 unit banner 50.000 dan 1 unit poster 50.000, dengan total investasi usaha Rp1.150.000. Selanjutnya, modal tetap usaha. Ada biaya dibayar di muka, itu ada biaya promosi 100.000 per bulan ya. Terus ada biaya operasional transportasi dengan 100.000 per bulan. Selanjutnya biaya variabel. Biaya variabel ini ada bahan pokok untuk produk tahu isi mie mercon. Yang pertama, tahu, telur, tepung serbaguna, mie instan goreng, dan minyak. Dengan total perharinya itu 96.000. Jika kita jumlahkan dengan 1 bulan, maka total per bulannya itu Rp2.880.000. Dan bahan tambahannya yang pertama cabai merah, bawang putih, saus cabai, kecap manis, mika, penyedap rasa, dengan total perharinya 65.000 dan total per bulannya adalah 1.950.000.
Biaya variabel untuk pembuatan tahu isi mie mercon ini dalam waktu 1 bulan itu 4.830.000 yang didapat dari jumlah bahan pokok ditambah dengan bahan tambahan dengan 50 porsi per hari. Terus yang selanjutnya produksi bola-bola tahu. Bahan baku pokoknya yang pertama tahu putih, telur, tepung, minyak goreng dengan total perharinya itu 94.000 dan total per bulannya 2.820.000. Terus ada bahan tambahan, yang pertama penyedap rasa, daun bawang, cabai keriting, cabai merah, mika, bawang putih, bawang merah, merica bubuk, garam dengan total perharinya 57.000 dan total per bulannya 1.710.000. Biaya variabel produk bola-bola tahu ini dalam waktu 1 bulan 4.530.000 yang didapat dari jumlah bahan pokok dan ditambah dengan bahan tambahan dengan 50 porsi per harinya. Selanjutnya produk kulit tahu crispy. Bahan baku pokoknya yang pertama tahu pong, tepung serbaguna, minyak goreng dengan total perharinya itu 185.000 dan total per bulannya 2.550.000 dan bahan tambahnya penyedap rasa, bawang merah, bawang putih, garam, gula pasir, merica bubuk, plastik pembungkus dengan total perharinya 70.000 dan total per bulannya 2.100.000. Jadi biaya variabel produk kulit tahu crispy ini dalam waktu 1 bulan ialah 4.650.000 yang didapat dari jumlah bahan pokok dan bahan tambahan dengan 20 porsi per hari. Selanjutnya metode penetapan harga. Untuk metode penetapan harga, usaha ini menggunakan berbasis persaingan karena bisnis berbahan dasar tahu dan telur ini merupakan salah satu jenis usaha yang mudah dijalankan, apalagi jika diolah dan dikemas menjadi makanan ringan yang praktis. Bisnis ini mudah dikembangkan dan tidak memerlukan investasi yang besar dan keahlian khusus jika dibandingkan dengan bisnis lainnya di bidang kuliner. Nah, sehingga harga yang bisa ditawarkan untuk produk ini mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per bungkusnya sesuai dengan kebutuhan dan peminat oleh konsumen. Selanjutnya analisis usaha. Analisis laba rugi. Laba rugi itu penjualan dikurang biaya tetap dan dikurang dengan biaya variabel. Di sana ada penjualannya 24 juta. Itu hasil dari pendapatan kita dari 3 produk tersebut dalam 1 bulan. Dan biaya tetapnya itu 1.150.000 dari biaya investasi modal atau biaya modal usaha yang bisa dijangkau dalam 1 tahun. Dan biaya variabel itu 14.010.000 dan kita kurangkan ya. Jadi hasilnya itu 8.840.000. Bisa dilihat dari tabel total analisisnya ya. Di sini ada keterangan pendapatannya ada, biaya variabelnya ada, terus biaya tetapnya ada juga. Jadi bisa lihat dari tabel yang sudah dicantumkan di sini ya. Kelima, penutup. Kesimpulannya, di sini dalam program kewirausahaan kami menciptakan produk usaha makanan yang diberikan nama Tangsu dengan alasan untuk memberikan rasa kecintaan kepada masyarakat mengenai tahu agar makanan dapat berkembang terus seiring dengan zaman. Menurut kami, ide usaha yang kami realisasikan ini cukup kreatif. Usaha ini juga mudah direalisasikan karena ada beberapa faktor, yaitu karena tahu merupakan makanan yang mudah didapat dan banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia, juga karena melihat anak muda sekarang yang senang mencari makanan yang unik dan terjangkau harganya. Dan sarannya, kami berharap dengan adanya inovasi makanan tahu ini, mulai dari isi tahu, keripik tahu dan lain sebagainya, produk ini tidak hanya dimakan bersama makanan utama saja, tetapi bisa dimakan di waktu senggang atau hidangan di waktu lebaran. Adapun sarannya, kami berharap dengan adanya inovasi makanan tahu ini, mulai dari tahu isian, keripik tahu dan produk lainnya, produk ini tidak hanya dimakan bersama makanan utama saja, bisa juga cemilan ringan di waktu senggang. Terus semua kalangan menyukai tahu. Selain itu, makanan ini dapat menciptakan suasana kekeluargaan dan saat santai maupun dalam aktivitas lainnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Apabila ada yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.